Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita saudara-saudara untuk beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus ke surga di GPIB Jemaat Immanuel Cimahi. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Devi Paliama STH. Ungkapan situasi: 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud, sembah, merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hari di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ibadah yang kita laksanakan di saat ini boleh jadi dalam suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan nats pembimbing dan bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai 14, menjadi nats pembimbing bagi kita, demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Dan melimpahi atasmu juga. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang berteduh. Akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud. Hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan dan dosa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta. Tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami merancang banyak hal bagi hidup dengan akal pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi
Ya Yesus Tuhan dan Raja, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus agar kami mampu melayani keluar batas-batas gereja atau jemaat kami. Tetapi kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani hanya di lingkungan gereja atau jemaat kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera-Mu. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit dan sangat kurang melihat ke bumi. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri di sengsara dan perang percaya yang teguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mengaku dosa ke hadapan Allah. Karena itu bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 7 dan 8 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Demikianlah berita anugerah. Saudara-saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan perintah hidup baru. Dan bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, menjadi perintah hidup baru, demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat
apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya Kau yang maha suci, hanya Kau yang maha tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan, dan karena itu saya mengajak jemaat menyiapkan hati dan pikiran untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman dan hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau berkenan menghadirkan kami untuk bertemu dengan kuat kuasa-Mu dalam hadirat Tuhan yang istimewa bagi kami. Hari ini ya Bapa, kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan, supaya kami penuh semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya bila mana kami baca dan dengar firman, kami dapat mengerti dan memperlakukan firman itu di dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53 yang mengatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
Saudara-saudara jemaat yang saya hormati, kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita sebagai umat beriman memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tentunya kalau Tuhan Yesus naik ke sorga berarti ada perpisahan dengan para murid, dengan orang-orang yang selama ini menjadi bagian dalam interaksi antara Yesus dengan mereka. Dan karena itu boleh dikatakan bahwa tiap perjumpaan itu pasti akan senantiasa diakhiri dengan perpisahan, sama seperti konteks yang kita mau bahas tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku, dampak dari perpisahan adalah tidak ada lagi kedekatan secara fisik antara si A dengan si B. Demikian juga antara Yesus dengan para murid. Bahkan tidak ada lagi interaksi secara intens dengan mereka atau dengan orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari alamat Yesus berkarya. Nah, saudara-saudaraku, bagi orang-orang yang mengalami kedekatan dengan Yesus, tentunya perpisahan itu membuat suasana sepi, suasana yang tidak enak. Begitu juga bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berpisah dengan orang yang kita kasihi atau orang yang selama ini menjadi bagian dalam proses interaksi kita setiap saat. Namun hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana reaksi para murid Yesus ketika mereka berpisah dengan Yesus, atau ketika Yesus meninggalkan mereka karena Yesus telah naik ke sorga. Perikop bacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku, menyaksikan bahwa peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga itu terjadi di luar kota, di dekat Betania. Bandingkan kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 12, itu dapat dikatakan di situ di daerah sekitar Bukit Zaitun dan di luar kota Yerusalem. Karena itu dalam bacaan kita tadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, kalau dikatakan dalam ayatnya yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Keluar kota Yerusalem sampai ke dekat Betania. Dalam pendekatan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, tempat di dekat Betania itu adalah daerah sekitar Bukit Zaitun. Saudara-saudara, reaksi para murid ketika Yesus memberkati mereka dan kemudian naik ke sorga, itu dikatakan dalam perikop bacaan kita tadi, itu ada dua hal yang mengemuka. Yang pertama, ketika Yesus memberkati mereka, lalu kemudian ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dalam ayat ke-51 di situ dikatakan, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lalu apa reaksi mereka? Yang pertama dikatakan di situ dalam ayatnya yang ke-52 bagian A. Ketika Yesus terangkat naik ke sorga, maka para murid sujud menyembah kepadanya. Sekali lagi dikatakan dalam ayatnya yang ke-52 bagian A. Di situ dikatakan ya, mereka sujud menyembah kepadanya. Sekali lagi, ketika Yesus terangkat ke surga, para murid sujud menyembahnya. Itu reaksi mereka. Dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, dikatakan di situ proskuneo. Kata proskuneo itu berarti berlutut sambil memuja. Berlutut sambil memuja.
Dan karena itu dalam tradisi perjanjian baru, saudara-saudaraku, kegiatan proskuneo ini, yaitu kegiatan berlutut sambil memuja atau menyembah, itu dilakukan untuk seseorang yang dianggap lebih tinggi derajat atau pangkatnya dari orang yang berlutut dan menyembah. Lalu apa maknanya Bapak Ibu Saudara-saudari? Menyembah. Bagi si penyembah merasa tidak ada apa-apanya di hadapan orang yang disembah. Nggak ada apa-apanya dia di hadapan orang yang disembah itu. Dan oleh karena itu dia wajib takluk dan menghormati orang yang lebih tinggi yang disembah itu. Sujud dan hormat kepada orang yang disembah atau yang lebih tinggi itu merupakan suatu pengakuan yang dalam terhadap otoritas dia dan kuasa dia, sehingga dia patut dihormati. Saudaraku, apa yang dilakukan para murid Yesus sekaligus menjadi simbol pengakuan tentang kemahakuasaan Yesus. Dia patut disembah, dia patut diagungkan, karena kuasanya melebihi segala sesuatu. Sehingga para murid merasa wajib untuk berlutut dan menyembah dia. Bagi mereka, Yesus adalah sang penguasa alam semesta. Yesus begitu mulia, Yesus begitu agung, tiada taranya. Sehingga kepergiannya dalam peristiwa terangkatnya ia ke sorga direspon oleh para murid dengan sujud menyembah dia, Yesus yang luar biasa adanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kalau dibandingkan dengan peristiwa itu, ketika Yesus terangkat naik ke sorga, para murid itu takjub. Mereka terheran-heran dengan apa yang tidak biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh orang dari manapun dan dimanapun. Luar biasa. Karena itu dalam ayatnya yang ke-11, para murid ketika melihat ke atas mereka terheran-heran, mereka kagum. Kemudian malaikat muncul dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini? Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara-saudari, itu berarti bahwa ada kesan sekaligus ada pesan lewat pernyataan malaikat itu kepada mereka, pada para murid. Bukan cuma terheran-heran, bukan cuma takjub, tapi ada tanggung jawab bagi mereka, bukan cuma melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Melihat kepada kondisi yang real di mana mereka hidup dan ada. Bahwa pesan dari suatu proses yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun lewat peristiwa Yesus naik ke sorga itu, harus disampaikan kepada banyak orang. Dan oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh dia yang naik ke sorga pun harus dinyatakan oleh para murid kepada orang lain dalam kerangka, dalam perspektif pelayanan yang lebih nyata. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kemudian pesan yang kedua atau reaksi yang kedua dari para murid adalah mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat yang ke-52 dari bacaan kita tadi, ayat yang ke-52 bagian B, saudara-saudara. Di situ dikatakan lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Berbeda dengan orang lain yang kalau sudah begitu dekat dengan seseorang lalu terjadi perpisahan, mereka mungkin sedih. Tapi kami mau belajar, kita mau belajar dari para murid bahwa mereka pulang ke Yerusalem
dengan penuh sukacita, mereka tidak sedih karena suatu proses perpisahan itu. Karena apa? Karena itu tadi, dalam pesan firman Tuhan dikatakan dalam perbandingan Kisah Para Rasul, pasal 1 ayatnya yang ke-11 itu, bahwa Yesus yang telah terangkat ke surga itu akan kembali. Sehingga mereka tidak perlu bersedih hati, karena ia akan kembali. Kalau ia kembali berarti ada tanggung jawab yang harus mereka lakukan untuk merespon nanti kalau dia datang lagi. Dan mereka harus melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, hidup penuh dengan sukacita, tanpa kesedihan. Tapi sukacita ini bermuatan tanggung jawab untuk memberitakan kabar tentang Yesus yang luar biasa dan melayani sesama. Menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh Yesus dan diaplikasikan dalam konteks orang banyak supaya mereka pun mengenal Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan perspektif pengharapan yang kuat dari iman para murid dan juga saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bahwa ada peluang untuk pergi ke surga. Surga bukan suatu cerita legendaris. Surga bukan iming-iming spiritual. Tetapi lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kemudian pernyataan tentang surga itu menjadi fakta iman, tapi sekaligus fakta yang nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 12 berkata kepada kita, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke surga, Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Itu juga merupakan sukacita tersendiri bagi kita, sehingga kita tidak perlu bersedih hati, karena ada peluang, ada harapan yang dapat diwujud nyatakan hanya di dalam nama Yesus yang saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu saat saya melihat di suatu ruang kerja sebuah kantor terpampang sebuah figura berisi tulisan dalam bahasa Inggris, "What money can't buy." Artinya apa yang tidak dapat dibeli dengan uang. Saudaraku, orang dapat membeli tempat tidur empuk, tapi tidak dapat membeli tidur nyenyak. Orang dengan uang dapat membeli obat yang mahal, tapi tidak dapat membeli kesehatan. Orang dapat membeli makanan enak dengan uang, tapi tidak dapat membeli nafsu makan. Orang dapat membeli banyak kesenangan, tetapi tidak dapat membeli kebahagiaan. Orang dapat menggaji satpam dengan uang, menggaji penjaga, tapi tidak dapat membeli keselamatan. Orang dapat membayar penceramah-penceramah hebat, tetapi tidak dapat membeli keselamatan. Hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, lewat peristiwa Yesus naik ke surga, memberikan harapan yang besar, sekaligus membawa kita dalam sukacita untuk sampaikan kepada orang banyak bahwa iman kita tidak sia-sia, karena Yesus telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, baiklah dengan hati, tapi juga dengan mulut. Masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, dimohon duduk kembali. Mari saudara-saudaraku, kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kesempatan kami hidup dan ada sampai detik ini. Meskipun kami menyadari tiada sedikit tantangan yang kami hadapi, beban hidup yang harus kami pikul cukup berat, tapi Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mendapatkan hidup itu. Karena hidup itu anugerah, maka kami respon dalam iman dan percaya kami. Bersama dengan Tuhan, kami dapat berjalan terus dalam semangat yang daripadamu. Allah Bapa Surgawi, kesempatan kami ada di hadirat-Mu, maka kami mau berdoa kepadamu Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dirundung berbagai duka nestapa atas beban-beban hidup, realita hidup yang mereka hadapi, tekanan-tekanan hidup yang merupakan imbas dari situasi pandemi COVID-19. Tapi dalam kuasa-Mu kami percaya ya Bapa, Engkau tidak meninggalkan kami. Kuatkan umat-Mu untuk menghadapi semua peristiwa yang tidak ringan ini. Tapi beban itu menjadi ringan karena kami mampu pikul di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara kami yang menderita dirundung kemalangan dan air mata, kuatkan mereka. Mereka yang ada di tempat-tempat peristirahatan, di tempat-tempat karantina, di rumah sakit, hiburkanlah mereka oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan berkati semua bentuk pelayanan medis, supaya pada waktunya mereka mendapatkan kesembuhan. Dan kesembuhan itu merupakan anugerah daripada Tuhan, lewat semua bantuan tenaga medis, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka gunakan. Allah Bapa di surga, kami berkenan berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berkatilah Indonesia. Tuhan, kami menggumuli kesatu paduan negara dan bangsa kami. Biarlah kami semua bersatu hati, bersatu padu untuk merawat kebinekaan yang merupakan anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami selaku warga bangsa Indonesia. Doa kami bagi pemerintah negara dan bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan seluruh aparat yang ada dari tingkat pusat sampai daerah-daerah terpencil, supaya mereka diberi hikmat dan kuasa-Mu untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk memimpin banyak orang. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemaslahatan negara dan bangsa ini. Dan karena itu Roh Kudus-Mu Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami berkenan berdoa bagi kami yang ada di Provinsi Jawa Barat dan di Kota Bandung, di Kota Cimahi. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami mampu eksis dan menjadi alat selamat dalam tangan-Mu, memberikan semangat dan sukacita bagi banyak orang lewat kehadiran kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berkenan berdoa, biarlah jemaat kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari tingkat sinodal sampai jemaat-jemaat, diberkati oleh Tuhan. Para pelayan dan umat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Dan karena itu ya Bapa, kami berkenan berdoa bagi GPIB Jemaat Immanuel di Cimahi ini. Perkenankan kuat kuasa-Mu menjadi bagian dari kami selaku para presbiter. Karena itu doa kami bagi Ketua Majelis Jemaat, bagi PHMJ, bagi seluruh BPPJ,
bagi karyawan kantor sekretariat gereja. Kami berkenan berdoa bagi pelayanan kategorial, bagi unit-unit misioner. Semua orang yang Tuhan panggil, Tuhan tempatkan dalam kegiatan pelayanan di jemaat ini. Meskipun dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19 ini, tapi eksistensi kami jabarkan dalam panggilan iman kami kepadamu ya Allah. Itu senantiasa menyesuaikan bentuk pelayanan dengan kondisi yang ada. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada kami semua untuk tetap hidup dan berkarya bagimu. Namamu dipuji dan dipermuliakan selalu, ya Allah Bapa kami. Doa kami untuk semua jemaat kami, dari yang pertama sampai yang terakhir, dari orang yang paling tua sampai janin dalam rahim ibu sekalipun, untuk mendapatkan bagian dari pertolongan, pendampingan, dan tuntunan Tuhan. Demikian ya Bapa, doa ini kami bawa kepadamu ya Allah penuh kasih, dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, yang oleh kuat kuasa Roh Kudus menuntun kami, dan yang telah mengajar kami semua. Berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat dalam ibadah hari ini dipersilahkan memberi juga persembahan syukur untuk hari kenaikan Yesus Kristus. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab yang terdapat pada Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15, demikian bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya membasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat, kita akan masuk pada doa syukur. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu
karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Kita akan masuk pada warta jemaat. Ucapan terima kasih mengawali warta jemaat pada kesempatan ini Kamis 21 Mei 2020. Presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Depi Paliana STH. Beliau dari Kodam 3 Siliwangi, bagian rohani Protestan, atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Bidang teologi, pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Berikutnya bidang pembangunan ekonomi gereja atau PIG. Untuk menyampaikan persembahan syukur setiap peribadahan yang dilaksanakan keluarga jemaat, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya. Keluarga jemaat dapat menggunakan transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau memasukkan amplop persembahan, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja, yaitu setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 09.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Bidang Imperkom dan Litbang, hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-73. Demikian, tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu, untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirim ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, ibadah ini akan segera usai, saya jemput jemaat berdiri. Kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.